Hello Besti, hai Besti, berjumpa lagi dengan dia di sini. Apa kabar semuanya? Hari ini di Jepang sedang ada yang namanya Taifu atau angin topan nomor 10. Nah, untuk Taifu ini dinamakan Sansang. Taifu ini saat ini di tanggal 30 Agustus, kurang lebih sekarang itu sekitar jam 2 siang, tengah melanda di Fukuoka. Nah, angin topan ini sendiri itu lumayan besar ya daripada angin topan sebelum-sebelumnya. Kalian mau tahu nggak nih gimana caranya buat tahu pergerakan dari angin topan itu sendiri? Aku bakal kasih ke kalian kayak gimana caranya di video ini ya. Hari ini aku bakal kasih ke kalian tentang gimana cara cek dari website. Pertama, kalian tinggal buka taifu.yahoo.co.jp. Jadi seperti ini ya, nanti aku akan tulis di deskripsi box. Kemudian di sini akan kelihatan nih posisi taifunya seperti apa. Nah, kalian kalau sekarang itu di tanggal 30 jam 3 sore waktu Jepang, itu kurang lebih seperti ini ya, seperti yang kalian bisa lihat taifunya bergerak menuju ke samping seperti ini. Nah, di sini ada keterangan daerah-daerahnya, seperti contohnya ini di bagian Kyushu, di bagian selatannya Kyushu dari tanggal 30 siang hari itu menuju dari siang menuju ke sore itu taifunya akan datang seperti itu. Nah, di sini yang di bagian Kyushu di bagian utara misalnya perkiraannya dari tanggal 30 siang sampai 31 pagi-pagi gitulah ya. Dari tanggal 30 aja, Nah, yang sampai tanggal 31 itu adalah Shikoku. Nah, di sini ya, dan lain-lain. Nah, sini juga ada curah hujan. Jadi hujannya seperti apa ya? Jadi semakin berwarna itu hujannya semakin deras seperti itu. Nah, kalau mau lebih lengkapnya lagi nih ngelihat hujan kayak gimana sih? Nah, kalian bisa lihat di sini. Namanya weatheryahoo.co.jp. Nah, di sini ada zoom radar. Kalau kalian lihat di kanan ini ada 0 sampai 1, 1 sampai 2 itu menandakan curah hujan. Jadi semakin ke bawah itu curah hujannya akan semakin tinggi seperti itu. Jadi misalnya nih, kan sekarang taifu ada, kalau kita kecilin ya. Nah, taifunya itu sekarang posisi ada di sini. Maka dari itu dia itu akan berwarna lebih biru daripada yang lainnya. Karena pada saat taifu memang kebanyakan hujan itu turun. Kemudian kalau kalian nih lagi misalnya nih kan kita lagi di Fukuoka. Nah, Fukuoka di sini adalah Fukuoka sudah tidak terlalu hujan lagi karena taifunya sekarang menuju ke daerah Hiroshima seperti ini. Kelebihan dari website ini sendiri adalah kalian bisa cek nih sampai 6 jam setelahnya. Jadi misalnya nih sekarang posisinya di sini di daerah Matsuyama namanya, itu masih banyak yang putih-putih. Nah, misalnya kita bawa, nah kita terus dia akan bergeser. Nah, kira-kira sebentar ya. Kira-kira di jam 16.35 itu mulai akan turun hujan, kemudian akan hujan seperti itu. Jadi kemungkinan seperti ini. Untuk prediksinya sendiri seperti yang diketahui bahwa saat ini memang sedang di bagian Fukuoka, Hiroshima di daerah ini ya, di Shikoku. Nah, nanti malam kemungkinan akan menuju ke daerah Osaka. Jadi nggak cuma taifu aja nih, kalian kalau mau lihat curah hujan di Jepang, kalau kalian mau ada event penting atau kalian nih lagi mau ke suatu tempat, bisa banget cek cuaca hujan tuh di sini. Jadi di sini tuh hampir 100% tepat. Karena informasi ya, kalau Jepang itu memang pakai satelit yang khusus untuk memantau cuaca. Namanya itu kalau kalian tahu adalah Himawari. Tuh, jadi memang khusus banget memantau cuaca dan pakai juga PC yang high spec untuk menghitung prediksi dari weather itu sendiri seperti itu. Oke, tadi kita udah lihat kan posisi dari cuaca, yaitu hujan kayak gimana sih cara ceknya. Tadi kan kita udah lihat tentang taifu itu kayak gimana kondisinya, dan saat ini kurang lebih ada di daerah Fukuoka menuju ke daerah Osaka ntar malam. Kita coba nih lihat
kayak gimana sih kondisi di Fukuoka Airport hari ini? Nah, kita bisa cek di website resmi dari Fukuoka Airport itu sendiri. Nah, kita bisa lihat misalnya nih, kita lihat di domestic arrival. Gimana sih kondisinya? Nah, kalian bisa lihat nih. Cancel. Hanya dari Sapporo ini satu yang sudah tiba. Ini juga ada dari Nagoya udah tiba, tapi kebanyakan itu adalah cancel. Karena memang saat ini typhoon sedang ada di wilayah ini gitu. Nah, gimana sih kalau internasionalnya? Misalnya nih, kalian tinggal pilih internasional, di pager-nya juga cancel. Nah, ini aja yang ke Incheon itu departed, yang ke Taipei bisa berangkat, tapi yang lainnya ada beberapa dari airlines itu memutuskan untuk di cancel seperti itu. Nah, seperti ini ya, ada beberapa ini yang masih bisa kira-kira berangkat gitu. Untuk arrival-nya sendiri, nah kayak gimana ya kondisinya? Arrival-nya itu seperti ini, arrive, bad weather, ada yang cancel, ada yang bisa sampai, seperti itu. Jadi kebanyakan yang dalam negeri yang di cancel. Oke, sekarang kita coba nih cek ke airport di Osaka atau Kansai Airport ya. Untuk Kansai Airport juga punya website tersendiri seperti ini ya websitenya. Kita bisa cek. Kita akan cek untuk international arrival dulu. Nah, seperti ini kondisinya, masih arrive semuanya sampai pagi ini. Nah, kita akan lihat di malam kira-kira seperti apa. Di malam karena belum, hanya satu ini yang dari Shanghai udah mereka putusin untuk di cancel pesawatnya. Nah, ada beberapa yang sudah memutuskan untuk cancel ya. Kalau kedatangannya gimana ya? Nah, kedatangan itu kita cek coba ya. Kita cek domestic arrival deh, international arrival deh, coba kita cek ya. International arrival yang di malam hari. Sorry, tadi kita udah cek ya, maaf. Yang dispatcher kita cek kayak gimana ya? Apakah berangkat nggak ya nanti malam? Nah, ini sampai siang. Ada beberapa yang sudah mulai delay. Ini satu yang udah cancel. Ada beberapa yang sudah mulai cancel ya. Tapi sebagian masih belum memutuskan, masih bisa berangkat. Nah, ini untuk internasional. Nah, kalau domestik karena memang typhoon ini menyerang Jepang ya kebanyakan. Nah, ini ada yang udah cancel ke Sapporo, ini Tokyo cancel. Ini yang untuk ke berangkatan. Kalau arrival-nya itu bagaimana ya? Arrival-nya oke. Jadi dari kita lihat ini adalah arrival domestik yang paling banyak di cancel untuk saat ini ya kondisinya gitu. Oke, tadi aku udah kasih tau ke kalian nih tentang gimana cara cek pergerakan atau progres lagi nih dari typhoon atau angin topan ini. Nah, topan ini juga akan terus bergulir sampai kurang lebih mungkin di tanggal 1 atau 2 September. Jadi kalian mesti cek ya di website yang udah aku sebutin ya. Oke, selain itu ada beberapa nih tips and trick buat kalian sebelum menghadapi typhoon. Nah, aku akan kasih 3 tips and trick itu. Yang pertama adalah kalian wajib siapin makanan dan minuman sebelum typhoon terjadi nih. Kenapa? Karena logistik atau ya kalau di Jepang itu Yamato terus Sagawa itu akan berhenti beroperasi nih. Jadi cadangan makanan itu akan berkurang ke daerah tersebut. Maka dari itu buat kalian yang setelah cek nih kalian lihat akan ada typhoon, jadi jangan lupa siapin makanan dan minuman ya. Yang kedua adalah kalau bisa nih jangan keluar rumah. Jadi kalian stay di rumah dan juga memantau. Yang ketiga itu adalah memantau dari cuaca dan juga typhoon itu sendiri. Jadi kalian bisa cek, nanti aku akan kasih linknya buat kalian yang tadi udah lihat nih, terus kalian bingung nih, aduh linknya gimana ya cara dapetinnya. Nah, tenang aja, nanti di deskripsi box aku bakal kasih tau ke kalian gimana cara ceknya dan juga
linknya akan aku input juga ya di deskripsi box. Oke, itu tadi video kita tentang Taifu yang saat ini terjadi di Jepang. Buat kalian nih yang punya rekomendasi video atau kalian mau dibahas tentang sesuatu yang lagi kalian pertanyakan, atau mungkin ada suatu tempat nih yang pengen banget aku kunjungin, nah kalian bisa tulis kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Aku doain semoga kita semua terlindung dari bencana alam dan juga kita semua sehat ya. Bye bestie!